Oke, assalamualaikum sobat Pak D. Ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi news update tentang position exchange kali ini yang ditunggu-tunggu, position bonds. Ini sekarang mau launching ya di tanggal 1 Februari di pas tepat waktu perayaan hari tahun baru Imlek ya, 1 Februari. Ini coba kita baca ini dari announcement-nya sudah ada. Kalau kita lihat di telegramnya, kita coba untuk belajar ya. Kita untuk belajar apa sih itu posi bonds. Posi bonds itu garis besarnya gini. Itu seperti kita investasi dalam sebuah bentuk obligasi di smart chain dalam bentuk DeFi dan di validasi dengan smart contract di blockchain. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita bermain obligasi seperti di pasar di exchange seperti di EDX ya, kalau kita kan butuh RDN. Nah, ini bentuk obligasi kan biasanya lebih ke pendanaan sebuah organisasi atau negara, bisa sukuk, bisa SPN ya. Jadi seperti obligasi negara pengen utang nih, pengen mendanain sebuah proyek, dia hutang kepada masyarakat dan menerbitkan surat utang negara ya, seperti itu. Jadi contoh kasus di sini, posi bonds itu membawa obligasi buat orang yang butuh dana untuk mendanai proyeknya dalam sebuah smart contract, yang di situ nanti suratnya dalam bentuk token dan supply itu bisa juga diperdagangkan ataupun juga bisa di stake ya, stake ya. Ini bisa dibaca obligasi instrumen pendapatan tetap yang mewakili pinjaman yang dibuat oleh investor kepada peminjam. Oke, nanti kalian bisa baca-baca di sini biar aku ndak kesannya baca banget ya. Oke. Ini sebuah terobosan sih. Aku lihat ini sebuah terobosan, di mana obligasi yang dulunya konvensional banget dibawa ke DeFi. Jadi kalau kalian butuh dana nih, itu bisa kalian mengajukan pendanaan di posi melalui posi bonds dengan agunan, entah itu aset kripto kita, entah itu bisa pakai posi ataupun yang lainnya. Ini nih kita baca dulu ya. Nah, di sini position exchange ya. Melihat produk dan proyek DeFi saat ini ada banyak protokol peminjam yang menyediakan kumpulan otomatis tempat pemberi pinjaman dan peminjaman berinteraksi. Desain ini efisien untuk memastikan selalu tersedia likuiditas dana untuk dipinjam. Namun pengembalian investasi tetap sangat rendah. Obligasi mengikuti format serupa tapi memberikan pengembalian yang lebih tinggi atau stabil dan ditargetkan untuk pasar yang lebih besar. Pengguna dapat beralih dari individu ke organisasi atau perusahaan. Obligasi juga memiliki kegunaan dan tujuan yang lebih luas, dapat ditukar, digunakan untuk tata kelola, pembiayaan, dan banyak lagi. Ini adalah instrumen keuangan yang sangat berguna dan mengintegrasikannya ke dalam blockchain adalah sebuah terobosan baru. Nah, ini position exchange memperkenalkan produk derivatif pertamanya, yaitu obligasi yang sepenuhnya on-chain dan dapat dipertaruhkan. Pengguna dapat membeli obligasi dan mempertaruhkannya di
pool obligasi dengan APR yang stabil dan tetap untuk jangka waktu yang ditentukan, dan setelah obligasi mencapai jatuh tempo, penerbit akan membayar kembali investasi ditambah bunga. Oke. Obligasi akan didukung oleh aset sebagai jaminan dan akan dikunci dalam smart kontrak. Pembayaran kepada investor pada saat obligasi mencapai jatuh tempo akan dijamin dan dijamin oleh position exchange. Oke. Udah jelas ya di sini ya. Semoga kalian paham. Kalau nanti kalian tidak paham, kalian bisa baca ini, nanti link aku sertakan di deskripsi. Mereka juga dapat menukarkan obligasi di bursa obligasi POSI dan bahkan menerbitkan obligasi mereka sendiri. Jadi kalian bisa menerbitkan obligasi kalian sebagai individu perusahaan dengan mengunci pinjaman token, koin, NFT atau bahkan real estate sebagai jaminan. Nah, ini seru nih. Ini seru, bagiku seru. Ini contoh ya. Ini contoh. Harap dicatat bahwa ini hanya sebuah contoh. Position Exchange memutuskan untuk menerbitkan sebuah surat utang atau obligasi dengan harga penerbitan $1 aset dasar yang menjadi jaminan 500.000 POSI. Nilai nominalnya pengembalian $1,2, harga kembali saat jatuh tempo ya. Pasokan hanya 1 juta unit, durasi 3 tahun. Untuk pool APR-nya 250%. Nah, ini seperti kita belajar untuk membuat token sendiri tapi dengan jaminan aset. Bahasa mudahnya seperti itu. Kalian bisa ngajuin nih pendanaan. Kalian bikin sebuah pendanaan, pengajuan dana, tapi dengan catatan kalian harus ada yang diagunkan. Nah, seperti itu. Nanti nominal pasokannya itu kalian yang nentuin. Kalian butuh berapa dan durasinya berapa tahun. Oke? Jadi gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu, dan kalian nanti bisa baca-baca sendiri di sini. Yang jelas ini masih dalam fase implementasi obligasi POSI, didukung oleh kontrak pintar, beli POSI obligasi dengan pengembalian tinggi dan stabil di fase pertama. Dan di fase pertama ini nanti jatuh di tanggal ini 1 Februari. Terus tahap kedua pertukaran obligasi. Pertukaran berarti ada bursanya ya nanti ya. Terus di fase ketiga landasan peluncuran obligasi untuk individu, proyek ataupun perusahaan yang mencari pembiayaan dan investasi. Jadi ini masih tahap fase 1. Jadi yang ngeluarin obligasi siapa? POSI sendiri ya. Oke, gitu dulu. Ini masih aku tunggu. Semoga ini bagus juga ke depannya. Yang jelas aku tunggu juga ini. Dan ini semoga menjadi kabar baik bagi kalian yang memang menunggu POSI bonds. Ini menarik banget karena ini membawa sebuah pencerahan tentang financial market di dunia blockchain. Oke. Disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa risiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras, do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa risiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia dan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Semoga profit semuanya. Dan semoga rezeki dari cuan sesat mengalir deras di tahun ini dan kita investasikan di instrumen investasi di market finansial lainnya. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.